bersukacita karena Allah yang adil. Tujuan pertemuan umat yang hadir semakin memahami bagaimana menjadi manusia yang bersukacita dalam iman karena memiliki Allah yang adil. Saudara-saudara yang terkasih, kita telah sampai pada pertemuan keempat bulan Kitab Suci Nasional BKSN tahun 2004. Kita masih akan mendalami kitab Habakuk. Melalui doanya, Habakuk mengajak kita untuk mampu menjadi manusia yang bersukacita, terutama dalam situasi sulit. Kesaksian Nabi Habakuk memberi kita kekuatan bahwa Allah akan berlaku adil kepada mereka yang lemah, namun tidak pernah kehilangan harapan pada Allah. Marilah kita siapkan hati dan pikiran untuk mulai pertemuan dalam lagu pembukaan. Buku Panduan halaman 44, Hati sebagai Hamba. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita. Pada pertemuan keempat ini kita akan membaca, mendalami, dan merenungkan akhir kitab Habakuk bab 3 ayat 16 sampai 19. Teks yang akan kita dalami berisi doa Nabi Habakuk kepada Allah. Dalam doanya yang penuh ketegangan, Nabi Habakuk mengaku sekaligus memuji, mempertanyakan sekaligus percaya. Doa Habakuk ini menyiratkan pergulatan dan penghayatan iman yang benar, iman yang teguh, setia, bertahan walaupun dalam situasi sulit dan berat. Dengan penghayatan tersebut, orang beriman diajak untuk semakin memahami Allah yang adil. Orang beriman bisa mengalami aneka kebaikan Allah dalam kehidupan. Pengalaman positif tersebut membangkitkan optimisme yang membuat orang beriman mampu bersukacita dalam segala situasi. Kita diajak untuk sampai kepada penghayatan ini, sehingga kita dapat bersukacita dan optimis diteguh di suatu sulit sekalipun. Kita bisa menggunakan metode pendalaman kitab suci yang sederhana, yang dikenal dengan sebutan TAT atau teks amanat tanggapan. Setelah membaca teks kitab suci, dipilihlah satu kata yang disarankan sebagai tantangan bagi hidupnya. Setelah itu, kata tersebut direnungkan dalam mungkin untuk menemukan pesan Tuhan.
Kemudian pesan atau amanat Tuhan itu dianggap dalam doa agar selanjutnya berperan dalam hidup sehari-hari. Doa pembukaan. Kita doa bersama-sama. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur karena Engkau senantiasa mendampingi. Kini kami akan menghadiri bulan Kitab Suci Nasional 2024 yang bertema Allah Sumber Keadilan. Dampingilah kami dalam pertemuan keempat ini, agar kami mampu memahami sabda-Mu melalui teladan Nabi Habakkuk, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama kami dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang masa. Amin. Pembacaan teks. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Kita baca bergantian ya. Bapak-bapak yang ganjil, mama-mama yang genap. Yuk. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya, bergetarlah bibirku. Rasa nyeri masuk ke dalam tulang-tulangku, dan langkah kakiku gemetar. Dengan tenang akan menantikan hari kesusahan yang akan menimpa bangsa yang menyerang kami. Sekalipun pohon ara tak berbunga, pokok anggur tidak berbuah, dan hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari gulungan, dan tidak ada lembu dalam kandang. Aku akan bersukacita di dalam Tuhan, bersorak-sorai di dalam Allah penyelamatku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membuat aku mampu berjalan di tempat tinggi. Demikianlah sabda Tuhan. Pendalaman teks. Pertama, coba gambarkan apa yang terjadi dengan Nabi Habakkuk saat berdoa dalam ayat 16. Apa yang dinantikan oleh Nabi Habakkuk dengan tenang, dan mengapa demikian? Sebelumnya, tolong memilih kata yang menjadi tantangan bagi hidup masing-masing. Memilih satu kata. Apa yang terjadi dengan Nabi Habakuk saat berdoa? Apa sih sebenarnya? Kenapa doa Nabi Habakuk seperti itu? Ada yang tahu?
gemetar, nyeri tulang, langkah kaki gemetar. Tenang menantikan hari kesusahan. Apa? Ada yang tahu? Ayat 16 itu ada itu. Habakuk. Satu dua sembilan. Tiga. Ya, ketemu? Jadi saat itu bangsa Israel diserang. Ya. Itu ayat 16 kan? Kesusahan karena ada yang menyerang bangsa Israel. Ya kan? Gimana bayangannya? Imajinasi kita saat diserang. Sedih, susah, gemetar, ya kan? Takut kalau nanti masuk ke rumah kita ditumpas habis keluarga-keluarga kita. Ya, ditinggas, dijarah, darah manusia tertumpah, kekerasan terhadap negeri, kota, dan seluruh penduduk. Jadi memang harus membaca ayat sebelumnya, jadi tahu. Dia harus belajar persiapan. Ya, karena cuma ini Tapi juga saya salah persepsi. kesusahan untuk kita, ternyata kesusahan untuk yang menyerang. Penyerangan. Ya. Nah, jadi bingung. Jadi memang harus belajar sebelumnya, harus diamati dulu apa masalahnya. Jadi sebetulnya Nabi ini kenapa berdoa seperti itu? Ternyata bangsa Israel diserang. Terus apa yang dinantikan oleh Nabi Habakuk dengan tenang? Apa kira-kira yang dinantikan apa? Habakuk berani dengan tenang menantikan Allah turun tangan lagi menyelamatkan bangsanya seperti dulu yang menyelamatkan orang pilihannya. Ya. Jadi kenapa tenang? Ini dalam suasana ketakutan ini, karena diserang ya. Takut karena musuh datang, siapa tahu masuk rumah kita, ya toh.
rasa yang ketakutan, benar-benar takut. Terus bisa dengan tenang. Saat ketenangan itu kapan? Menantikan apa tadi? Pertolongan Allah. Saat kapan berarti? Saat berdoa, ya kan? Saat berdoa itu dengan tenang. Tapi apakah bisa? Apakah bisa? Misalnya gempa, misalnya kejadian gempa, musibah, udah berisik, udah bising, udah kacau balau, bisa nggak kita dengan tenang? Nah, tidak semudah apa yang tertulis di sini. Soalnya kita belum bisa 100% apa yang kata Alkitab itu bisa kita benar-benar Pada saat situasi ini lebih gampangnya begini. Lebih gampangnya kita bayangkan pada saat terjadi pandemi kemarin. Pandemi kemarin gimana? Ada rasa takut kan? Kita benar-benar merasa takut. Sampai enggak nih saya? Nah, untung kita sudah ngalamin, jadi kita bisa membayangkan ya. Benar-benar setiap hari ada aja yang meninggal. Aku pernah berpositif ya Pak. Waktu itu positif, waduh, Iya. khawatir. Serba salah. Terus ada itu ya, kabar itu. Kemudian gimana mengenai apa penghasilan kita? Coba kita nggak bisa bekerja, terus gimana penghasilannya? Nantinya gimana? Khawatir nggak? Bisa-bisa diputus PHK, bisa-bisa tidak punya gaji lagi. Gimana hidup saya nanti? Bisa nggak Anda tenang berdoa seperti tadi? Ternyata susah juga. Kalau kita udah terancam akan di PHK, terancam kehilangan mata pencaharian. Nah ini kalau ini terancam ditindas, dibunuh. Nggak bisa bayangkan pada saat kita pandemi. Ada yang juga berdoa dengan tenang waktu itu. Apakah tidak terus tidak berdoa atau bahkan justru malah menyalahkan Tuhan? Gimana sih bisa terjadi wabah seperti ini? Kematian atas detik demi detik terancam. Nah, kenapa bisa tenang? Mengapa demikian? Dengan tenang waktu berdoa. Kenapa ini? Karena keyakinannya Allah akan ya akan melindungi. Karena imannya yang kuat itu menjadi tidak bisa. Saya bayangkan pada saat saya dirawat, kanan kiri semuanya AC1 buat rebutan. Ya, nggak ada yang peduli, semuanya peduli sendiri. Saya kena AC batuk karena memang
situasi. situasi. Nah, coba. Nah, bisa berantem kan? Satu ruangan ada 7. Saya disatukan dengan Dion. Nah, Oh, iya. satukan. Dia marah. Akbarnya marah. Gitu. Bisa dengan tenang, percaya dengan iman yang sungguh-sungguh. Untung saja pandemi itu datang sudah ada ini. Saya dihibur oleh saudara-saudara. Ada yang ngasih saya bisa merenungkan waktu sebelum pandemi. Kita banyak waktu, banyak pikiran lain-lain, tapi tidak pernah saya. Kita sakit malah justru bersyukurnya karena sakit. baru tahu untung aja sakit ya, syukur. Ada hikmahnya. Jadi bisa susah dong Pak ya. Susah beringat. Iya, susahnya itu. Susahnya kita itu begitu. Ya. Mengapa demikian? Karena iman yang benar. Oke, lanjut, baik ya. Poin yang kedua, ayat 17 sampai 19. Nabi Habakuk berseru, sekalipun rezekinya sedang tidak baik-baik saja, perkebunan dan pertaniannya tidak menghasilkan, sekalipun demikian ia tetap bersukacita di dalam Tuhan, bersorak-sorai di dalam Allah yang menyelamatkan. Kok bisa? Mengapa Nabi Habakuk mampu bersukacita dalam keadaan sulit sekalipun? Ini kalau kita secara fakta nyata, saya melihat ini nabi apa nabi sih, kok nggak empati sama sekali gitu loh, nggak empati sama sekali. Dia hanya bisa sukacita dalam keadaan penderitaan seperti ini. Ya kan? Bisa kan kita mikir seperti itu? Tapi ternyata rahasianya apa? Itu tadi, iman yang besar, kepercayaan yang sungguh-sungguh kepada Allah yang akan menyelamatkan. Mampu nggak kita seperti itu? Peliharaan kita diambil orang, colong, dijarah. Mampu nggak kita bersukacita? Ya kan? Aneh ini Nabi bisa-bisanya begitu. Mikirnya gimana coba? Oh, nggak empati sama sekali. Tapi ternyata di balik itu kita bisa tahu setelah kejadian berlalu seperti hanya sekarang ini. Oh, ternyata hikmahnya saya ternyata bisa melewati pandemi. Dan benar, ini kan ini pada saat ini belum merdeka, belum ditolong, ini masih menanti-nanti terus. Kapan sih Tuhan bertindak? Lama amat. Kemarin kan kita bicarakan waktu Tuhan sama waktu kita kan. Bersorak-sorai dalam Allah yang menyelamatkan. Kok bisa? Itu tadi kan. Mengapa? Ya karena iman yang benar itu. Oke,
lanjut. Poin yang ketiga, sejauh mana kitab Habakuk dapat menjadi kekuatan yang besar bagi Anda yang sedang mengalami permasalahan di mana semua keadaan nampak tidak jelas, tidak membaik, atau bahkan semakin memburuk. Ini ini nabi kecil ya, agak langka sekali diperkenalkan, langka sekali dibaca. Tapi khotbah. Kemarin juga apa? Nahum ya. Itu juga nabi kecil. Kecil itu karena sedikit bab ayatnya sedikit. Bedanya dengan nabi yang besar, kecil itu. Sejauh mana kita menjadi kekuatan yang besar. Agak sulit ya, karena memang jarang diperkenalkan. Lanjut, Mbak. Penjelasan yang ketiga, dua ya? Ya, dua. Oh, dua. Oh, selesai Bu. Sejauh mana Anda mengandalkan Tuhan dalam kehidupan dengan berdasarkan pada pengalaman masa lalu yang Anda alami? Sejauh mana Anda meyakini bahwa Allah mampu memberikan kekuatan dalam situasi yang sulit? Yo. Sejauh mana setelah sudah campur tangan pada saat Anda sakit, Anda mengalami wabah kemarin. Ayo, ada yang mau berbagi? Silakan. Itu suatu situasi sulit loh. Apakah saat itu Allah memberi kekuatan? Anda merasakan Allah memberi kekuatan pada Anda? Kita sudah mengalami, sudah dikasih pengalaman seperti itu, harusnya mampu mengungkapkan bahwa Allah benar-benar adil, benar-benar memberi kekuatan. Pada saat itu benar-benar sulit loh, pada saat pandemi kemarin benar-benar sulit. Seharusnya lebih gampang. Oh, ternyata masa lalu Anda semua baik-baik saja ya? Kayaknya benar. Baik-baik saja kayaknya. Nggak pernah sulit ya? Belum dapat jadi kan. Saking sulitnya jadi nggak bisa diungkap dengan kata-kata. Saking Saking banyaknya sulitnya iya, kesulitan jadi ya. bingung. Mau awal di mana, berakhir di mana. Iya. Apakah Tuhan sudah campur tangan? Nggak tahu. Kadang tahu kan, Nggak tahu. tahu lah.
Oh, Saya kan ingin terjadi aja. krisis Nah, moneter. itu tuh. Saya di PHK dari tempat kerja. Terus waktu itu saya punya anak satu masih bayi kecil. Itu awal mulanya uang masa makanya tidak adil itu saya PHK itu lainnya kan. Tapi ya itu tadi ternyata keadilan Tuhan itu ada. Jadi selama saya nganggur dari 98 ke 99 tahun lepas itu saya ada aja kerjaan di luar job-job itu. Servis elektronik itu pakai kemana-mana kan. Dan yang luar biasanya dan aneh ketika saya udah masuk kerja lagi di perusahaan itu pekerjaannya sebelum panggilan-panggilan itu nggak ada lagi. Jadi itu tadi pasti selalu ada jalan. Jadi percaya benar itu disediakan Iya. oleh Tuhan. Untung punya keahlian itu, ya kan? Anda dipersiapkan untuk itu. Kemudian kedua yang dampak dari pandemi itu dari segi pekerjaan memang tidak di PHK, tapi kerja itu seminggu cuma 3 kali. Jadi masuk libur. Nah itu termasuk berat juga. Artinya kita kaget. Sebelumnya penghasilan kita bisa lebih tinggi. Oh, ada pengaruhnya. Itu jauh sekali. Sebelumnya kan ada udah gaji normal, masih ada liburan, apa tiba-tiba on off. Iya. Nah, kalau lagi off itu kan cuma ya masih beruntung juga, masih dibayar tapi 75%. Tapi ya itu tadi kebaikan Tuhan juga, kita jadi pengeluaran kita yang biasanya jor-joran juga terbatasi juga, jadi selalu cukup. Jadi mau dan itu kita mau punya uang banyak atau sedikit tetap cukup. Kalau itu paling sedikit ya. Iya. Banyak liburnya kan. Jadi dibatasi. Banyak Iya. liburnya. Jadi sedikit mau nggak Ya. konsumtif kan? Termasuk contoh kemarin, nah, saya pulang kampung nih 1 minggu kan cuti. Kalau cuti saya habis kan di sini kan potong gaji saya 5 hari. Udah ketahuan. Tapi saya di rumah itu ada saya kerjaan gitu Pak, kirim-kirim barang itu. Jadi selalu ya itu kemurahan Tuhan selalu ada. Puji Tuhan. Ada lagi yang mau sharing? Ayo Bunda Golan. Saya juga menyiapkan ini. Aman dia. Aman terkendali. Banyak, jadi ya Saking banyak. saking Saking banyaknya. iya. Pastilah banyak, apalagi mengenai anak apalah ada kesulitan ini kan kita kadang tapi nggak tahu di mana datangnya itu kan kebaikan Tuhan kan kadang kita nggak sadar benar itu. Ya. Akhirnya kita tidak bersyukur. Iya. Terima kasih.
berilah kami kekuatan tanpa Engkau kami tidak berdaya. Kami mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kami yang berkumpul di tempat ini, ya Allah, semoga melalui pertemuan bulan kitab suci ini kami semakin dikuatkan dalam iman dan semakin berani mengandalkan Engkau dalam segala situasi, seperti Nabi Habakuk yang tetap memuji-Mu meski menghadapi tantangan hidup. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami. Ya Tuhan, Engkau Maha Tahu, mengetahui semua apa yang kami butuhkan. Engkau Maha Baik, Engkau sumber cinta kasih untuk kehidupan kami. Masih banyak permohonan-permohonan kami yang ada di dalam hati. Nah, kami yang tidak percaya, Engkau selalu memenuhi kebutuhan kami. Selama doa ini, kami aturkan antara putra-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Marilah kita satukan doa-doa kita ini dengan doa yang diajarkan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Doa penutup kita doakan sama-sama. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, terima kasih atas pendampingan-Mu sehingga dalam pertemuan keempat kita KSN 2024 kami semakin menyadari bahwa sukacita kami adalah sukacita orang benar, sukacita orang beriman. Kami bersyukur karena Dikau telah menyadarkan kami bahwa sukacita kami mengatasi situasi hidup kami. Dalam sukacita kami, mampukanlah kami untuk selalu bersikap optimis, karena kami yakin dan percaya bahwa Dikau adalah Allah yang senantiasa menemani demi Kristus Tuhan dan antara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Berkat dan penyembuhan, marilah kita memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua yang hadir di sini dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pertemuan keempat bulan Kitab Suci Nasional tahun 2024 sudah selesai. Syukur kepada Allah. Lalu penutup panduan halaman 44 seperti rusak. Seperti rusak sungaimu, jiwaku
Tuhan.